Ya wah, masjid gue boleh. Masjid gue ini. Masjid gue gelinjang. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil. Paringi sabar, paringi kuat. Ya wah, paringi kuat iki ono api kaya ngene gedine. Ya wah. Allah Akbar, panas kok ngene. Ya Allah. Mau dibakar sama PKI tapi nggak memban. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Bayangkan sebuah masjid terbakar, ludes, hancur berantakan. Wow, gila. Kok bisa gitu ya? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sengaja dibakar atau terbakar? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di mana kejadiannya? Jadi guys, TKP-nya atau tempat kejadian perkaranya itu di Boyolali. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa motifnya? Apakah karena perkara kasus seperti yang akhir-akhir ini lagi viral di media sosial? Apakah karena pemuka agama meniduri muridnya gitu? Apakah karena benci dengan masjid tersebut? Kemudian apakah karena pengurus masjid tersebut melakukan kesalahan? Apakah karena disengaja atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian berdasarkan keterangan sementara, ini keterangan sementara ya, bukan keterangan final ya. Konon katanya yang ngebakar masjid itu adalah PKI. Mau dibakar sama PKI tapi nggak memban. Nah, yang jadi pertanyaan. Mohon maaf bagi untuk video, saya bukan PKI ya. Jadi kalau saya bahas PKI itu pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Saya bukan PKI, ya orang tua saya nggak PKI, kakek saya juga nggak ada urusan dengan PKI, nggak ada ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu, setiap ada masalah, maka yang disalahkan PKI. Padahal PKI sudah nggak ada lagi gitu ya. Partai Komunis sudah bubar gitu. Tapi kenapa selalu PKI yang disalahkan? Kalau saya perhatikan PKI itu setara dengan setan gitu ya, atau iblis, atau jin gitu, atau kafir gitu. Di Konoha itu dikit-dikit yang disalahkan jin, dikit-dikit yang salahkan setan, dikit-dikit yang salahkan iblis gitu ya, dikit-dikit yang salahkan itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Benarkah yang ngebakar masjid yang ada di Boyolali ini adalah PKI? Kenapa warga Konoha itu dikit-dikit PKI gitu ya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah ada maksud dan tujuan? Jadi saya akan bongkar di sini ya. Ada satu hal yang jarang dibongkar dan ini jarang kita sadari. Kenapa kita itu dikit-dikit PKI yang disalahkan? Saya bukan membela PKI di sini ya, bukan ya. Nggak ada urusan dengan PKI ya. Tapi menurut saya ini ada semacam logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Kemudian kenapa akhir-akhir ini ada banyak masalah yang menimpa pondok pesantren, ya, kemudian urusan masjid dan sebagainya. Apakah ini sebenarnya karma karena banyak orang yang mempersulit pembangunan izin gereja gitu? Apakah ini karma karena banyak orang yang mempersekusi orang lagi ibadah gitu? Apakah ini karma karena banyak orang yang membubarkan ibadah paksa orang Kristen gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah benar masjid ini sengaja dibakar karena kasus pemuka agama meniduri muridnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bongkar di video ini ya. Kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Benarkah masjid terbakar ini dipengaruhi oleh karma daripada agama Kristen? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata pada faktanya masjid terbakar di Boyolali ini karena korsleting listrik, bukan karena kasus pemuka agama meniduri muridnya. Itu informasi yang valid. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa kasus seperti ini sering terjadi di Konoha? Apa alasannya? Saya cuma bertanya guys ya, mohon maaf bagi yang video ini, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Kenapa sih warga Konoha itu kalau kita bertanya itu selalu menganggap kita itu sesat gitu ya, ateis lah, PKI lah ya. Jadi kalau kita bertanya itu maka kita akan disesatkan gitu ya. Kemudian kalau kita bertanya dengan tajam gitu ya,
maka kita akan disebut anak dajjal gitu. Apa itu pertanyaannya? Tapi janji ya, jangan sebut gua anak dajjal ya, jangan sebut gua ateis, sesat, agnostik apa anak daripada PKI ya. Jangan seperti itu ya, janji dulu ya. Saya cuma bertanya ya. Apa itu pertanyaannya? Masjid itu kan rumah Tuhan, rumah Allah gitu. Biasanya kan Allah itu kan pasti melindungi rumahnya kan. Bayangkan Allah itu kan maha segalanya, menciptakan semuanya ya, alam semesta, menciptakan Mars, Pluto, semuanya, bumi ya. Bumi cuma 3 hari 3 malam selesai ya. Langsung kejar target gitu ya. 3 hari 3 malam selesai gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu maha segalanya, maha perkasa, maha menciptakan bumi dan langit, kenapa masjid bisa kebakaran? Bukankah itu hal yang sangat mudah ditangkis gitu atau disangkal oleh Tuhan gitu? Bayangkan, Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Tapi kenapa persoalan masjid terbakar atau rumah ibadah deh terbakar gitu? Nanti banyak juga nanti yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Saya coba bertanya ya, kenapa sih warga kuno itu kepanasan dengan pertanyaan? Saya cuma bertanya dan bertanya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Ya, kenapa sekelas rumah ibadah bisa kebakaran? Padahal itu kan rumah Tuhan, rumah Allah gitu. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa Allah ya membiarkan rumahnya kebakar gitu? Apa alasannya? Saya cuma bertanya, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Kita kan udah janji tadi ya. Kita kan udah janji jangan ngata-ngatain gua yang aneh-aneh dulu ya. Saya cuma bertanya ya. Saya anggap aja saya seorang ilmuwan gitu ya, yang suka dengan pertanyaan gitu ya, atau seorang antropolog yang suka dengan pertanyaan gitu. Dari dulu memang saya sangat suka pertanyaannya. Walaupun orang tua saya sering marah-marah gitu ya, kalau saya nanya yang aneh-aneh gitu ya. Tapi nggak jadi masalah, ya kan? Ya, justru saya menilai seseorang itu dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya, bukan dari pertanyaannya. Seberapa tajam dia bertanya. Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian, kenapa di Konoha itu dikit-dikit yang disalahkan PKI gitu? Padahal kan PKI itu kan sudah modiar gitu, sudah nggak ada lagi gitu. Tapi kenapa dikit-dikit PKI yang disalahkan? Saya bukan anak PKI ya. Ya, janji dulu ya. Jangan ngata-ngatain saya anak PKI ya. Saya cuma mau meluruskan cara berpikir kita gitu ya. Kenapa kita sedikit-sedikit menyalahkan PKI gitu? Padahal kan PKI itu kan udah nggak ada lagi. Jadi ada satu fakta yang jarang dibongkar seputar PKI. Apa itu? Ternyata Dan Aidit itu hafiz Quran, guys. Komandan daripada PKI hafiz Quran. Cek data. Saya tidak asal mangap. Ya, menurut keyakinan Tirto ID. Ya, lagi-lagi kita bicara by data ya. Menurut keyakinan Tirto ID, Dan Aidit ini adalah orang yang taat dalam menjalankan ibadah waktu dia masih kecil. Dia tumbuh di lingkungan pesantren. Orang tuanya sangat dekat dengan lingkungan pesantren gitu. Kemudian dia juga hafal kitab suci kok. Kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, oh, Dan Aidit itu kan, oh, Yahudi Balawi gitu ya misalnya. Orang nyaman Balawi gitu ya, sebagainya dikata-katain. Jadi kalau seseorang itu melakukan kejahatan, maka kita akan mengatakan, oh Yahudi gitu ya. Lagi-lagi kita menjelekkan gitu ya. Tapi kalau DNA itu misalnya nih ya, misalnya jika gitu dia jadi presiden, maka kita akan memuja-muja, oh DNA itu bukan PKI, dia bukan Balawi, oh dia orang yang sangat visioner, ya buktinya sekarang kita sudah maju ya. Ya dulu Dan Aidit itu sering ke China supaya apa? Supaya Konoha itu support China. Tuh lihat perjuangan daripada Dan Aidit. Pasti banyak yang mengatakan seperti itu. Justru karena Dan Aidit itu gagal, maka kita kata-katain. Coba kalau dia berhasil. Ya. Kalau misalnya mengatakan, oh dia jahat dan sebagainya. Ya saya mengakui itu. Saya mengakui Dan Aidit itu jahat. Saya tidak menutup itu. Saya tidak mendukung Dan Aidit. Saya tidak mendukungnya. Tapi ada satu fakta yang jarang dibongkar. Ya, tapi di video ini saya akan bongkar ya, walaupun banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu? Ternyata Untung juga beragama. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Untung itu adalah suruhan daripada Aidit, Untung adalah komandan daripada Cakrabirawa, Untung itu beragama, guys. Dia beragama. Ya kemudian ya pasukan-pasukan Cakrabirawa juga beragama. Mereka rata-rata beragama kok.
Nggak ada tuh yang mengatakan dirinya saya ateis, saya agnostik, saya nggak peduli dengan agama. Nggak ada tuh. Rata-rata mereka beragama. Ya, jadi pelaku daripada G30 SPKI itu dan korbannya juga rata-rata beragama. Lalu kenapa tiba-tiba mereka dikatakan ateis? Oh, orang ini ateis. Oh, ini nggak beragama gitu. Lalu kenapa tiba-tiba mengatakan seperti itu? Jadi guys, ini jarang dibongkar juga ya. Kejadian G30 SPKI itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan agama. Nggak ada. Wong yang bunuh beragama sama yang dibunuh juga beragama kok. Ya, korban daripada G30 SPK rata-rata beragama, yang ngebunuh juga beragama kok. Ya, mereka melakukan ritual ibadah kok, rajin beribadah kok. Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin beribadah, nomor 1 di dunia. Bagaimana mungkin kita mengatakan PKI itu gak melakukan ritual ibadah? Wong kita juga hobi melakukan ritual ibadah. Jadi ketika ada sesuatu hal yang kita benci, biasanya kita akan melabeli dengan ateis gitu ya. Kita melabeli dengan PKI gitu ya. Padahal PKI itu kan semacam ideologi. PKI itu muncul karena apa? Karena melawan hegemoni Barat. PKI itu kan muncul untuk melawan hegemoni orang-orang Amerika kan. Kapitalis. Ya, itu ideologi. Sama seperti Demokrat. Demokrat itu hadir karena apa? Karena melawan hegemoni feodalisme, kerajaan, otoriter. Makanya lahirlah demokrasi. Sama seperti itu. Yang bersalah itu kadernya, bukan partainya. Saya bukan membela partai PKI di sini, bukan ya. Saya meluruskan pola pikir kita yang sudah ini guys ya, sudah bengkok-bengkok. Ya, mohon maaf, saya bukan si paling rajin membaca ya. Tapi kalau kita bacanya cuma judulnya doang, kalau malas membaca, ya mungkin ini terkesan terlalu vulgar gitu ya. Ya mungkin banyak orang yang berpikir bahwa oh kok ini nggak masuk akal banget ya, kok ini ngelantur banget ya, kok kamu seolah-olah membela PKI. Enggak, saya nggak membela PKI. Saya meluruskan cara berpikir kita gitu ya. Komunis itu lahir kenapa? Karena melawan hegemoni Barat gitu. Bahkan kader-kader daripada komunis itu ada yang guru ngaji ya. Kalau nggak percaya, maksudnya kalau nggak percaya tanya sama Rispo. Ya, siapa Rispo? Rispo itu dugaannya dia cucu PKI, seorang komedian bernama Rispo. Tanya, kakeknya itu guru ngaji, tapi dicap PKI gitu. Bayangkan ya. Jadi kalau PKI itu disebut ateis itu sungguh tidak masuk akal. Masa guru ngaji ateis? Masa Den Aidit yang hafiz Quran dikatakan ateis? Nggak masuk akal. Jadi di Konoha itu kita tuh tidak bisa mendefinisikan apa itu ateis. Ateis itu sebenarnya tidak memusuhi agama, enggak. Jadi jangan berpikir bahwa ateis itu memusuhi agama, enggak. Ateis itu tidak mengenal adanya Tuhan. Nah, gimana ateis membenci Tuhan kalau dia tidak mengenal? Ya, cuman warga Konoha kan benci dengan ateis itu karena apa? Karena ateis itu berani tampil beda ya, menurut saya pribadi. Disclaimer on ya. Bukan berarti jahat ya. Karena kalau kita bicara ateis di luar negeri ya, orang-orang yang humanis itu rata-rata ateis, guys. Negara-negara Skandinavia itu rata-rata ateis. Negara-negara Nordik itu rata-rata ateis. Kalau mereka jahat, kalau mereka bunuh-bunuh orang, kenapa umat muslim atau imigran muslim betah di negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik, atau di Eropa? Kenapa mereka betah di sana? Mereka nyari suaka di sana kan, imigran muslim di sana kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di Amerika juga kan banyak orang ateis kan, sementara di Amerika ada sekitar 4 juta umat muslim. Jadi ateis itu bukan membenci agama, enggak. Ateis itu ya simpelnya gini, ya kalau lu mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tunjukkan gitu, kasih bukti ilmiah. Biasanya kan ini di pelecehan ya, di Konoha ya. Biasanya akan dibantah dengan kalimat, coba buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lah yang membuktikan Tuhan itu ada kan yang mengatakan ada kan. Masa yang mengatakan tidak ada? Ya kan? Sama seperti itu guys ya. Misalnya nih ya, di sini nggak ada korek api misalnya. Gue bilang nggak ada korek api di sini. Lalu ada orang beragama misalnya mengatakan, oh di sini banyak korek api. Ya mana? Buktinya mana? Orang nggak ada korek api. Lalu kita tiba-tiba dituduh membenci korek api. Oh kamu membenci korek api ya? Oh kamu
mendustakan Tuhan ya, kamu memusuhi Tuhan. Enggak, gimana musuh orang juga enggak, korek apinya enggak ada, sama seperti itu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Saya tidak mengajak yang untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Saya cuma bertanya dan bertanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masjid bisa kebakar? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa rumah ibadahnya tidak dilindungi? Mungkin pertanyaan ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Tapi saya harus bertanya ini supaya kita mikir gitu ya. Jadi channel ini ngajak mikir gitu. Channel ini mengganggu gitu ya, mengganggu pikiran Anda. Jadi saya melawan arus sebenarnya ya. Kenapa saya melawan arus? Ya karena channel-channel di Konoha itu kan channel pro-proan gitu. Saya nggak pro siapapun di sini. Saya tidak pro umat Muslim, saya tidak pro umat Kristen. Saya tidak nyari umat gitu ya. Saya ngajak yang untuk berpikir gitu. Karena saya sangat suka dengan pertanyaan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kasus-kasus seperti ini sering dipelintir? Jadi kalau saya perhatikan di TikTok, di media sosial dan lain sebagainya, kasus-kasus seperti ini dipelintir-pelintir gitu. Kenapa dipelintir-pelintir? Karena ya banyaknya kasus-kasus pemuka agama yang menduri muridnya gitu ya. Baru-baru ini kan ada tuh viral ya, seorang ustadz yang meniduri muridnya. Ustadz yang sangat terkenal guys ya, juri bahkan ya, juri hafiz Quran, meniduri muridnya. Laki-laki lagi, coba, bukan cewek, laki-laki guys. Lagi viral di media sosial. Nanti saya akan bahas di next video ya. Coba tulis kolom komentar siapa yang pengen saya bahas tentang ustadz yang saya maksud. Ustadz juri hafiz itu. Nggak semua ustadz ya, tapi oknum ustadz. Walaupun saya benci mengatakan ini ya. Oknum ustadz guys ya. Jangan lupa, oknum guys ya. Oknum walaupun banyak ya. Oknum, jangan lupa. Oknum walaupun banyak. Dalam kurung walaupun banyak. Kenapa banyak oknum-oknum ya yang meniduri muridnya di Konoha? Apa alasannya? Kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Apa alasannya? Ya karena itu kan tradisi kan. Tradisi untuk punya banyak istri. Itu kan mempengaruhi juga kan. Ya kan kalau misalnya nih di satu agama itu punya tradisi banyak istri. Ya mereka juga ya akan nyari istri lagi kan. Ya, nyari ini, nyari itu gitu ya. Tidurin sana, tidurin sini. Nggak semua tapi di sekelumur orang ini hanya di Konoha ya. Bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Kalau satu agama itu misalnya nih, katakanlah ya agama Buddha misalnya, agama Konghucu misalnya, melarang yang namanya banyak istri gitu ya. Apakah ada pemuka agama yang menduri muridnya? Mungkin ada, tapi nggak sebanyak yang ada di Konoha gitu ya. Jadi itu kan tradisi gitu ya. Jadi jangan heran gitu, jangan terkejut. Jangan terkejut, nggak boleh ya. Nggak boleh terkejut. Karena itu sudah tradisi di Konoha. Lalu gimana cara menghilangkan tradisi ini? Nggak ada cara lain. Ya kalau agama itu masih ada, nggak ada cara lain. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya, tapi disclaimer on ya, disclaimer on. Ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama. Tapi selagi ada yang namanya tradisi dalam beragama itu, selagi tidak bisa diubah, maka itu akan ada sampai selamanya. Forever. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam religion.